Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan menyimak ceramah dari Habib Taufik tentang Kiai Haji Syukron Makmun. Doakan beliau semoga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudahlah, kita akhiri polemik nasab ini. Sekarang kita sama-sama belajar mengaji bareng ya. Kita manfaatkan YouTube ini buat ya belajar juga. Kita ke videonya bapak-bapak, ibu-ibu, simak sampai akhir. Khusus Allah yang bermakna pengagungan Allah terhadap Nabi Muhammad. Rahmat itu ada rahmat umum, saudara. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat umum ini orang kafir dikasih, binatang dikasih, cacing dikasih, semuanya dapat rahmat Allah. Ada rahmat khusus. Rahmat khusus yakhtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah memberikan rahmat khusus kepada para aulia, orang-orang yang soleh, orang beriman nanti di akhirat. Rahmatnya khusus masuk surga. Orang-orang kafir nggak dapat rahmat sama sekali sudah nanti di akhirat. Lah kalau rahmatnya kepada Nabi, itu rahmat paling istimewa. Jadi bukan hanya Allah itu rahmat seperti orang beriman, tapi rahmatnya yaitu Allah memberikan keagungan kepada Nabi Muhammad yang luar biasa. Saudara, kalau makhluk mengagungkan Allah itu memang seharusnya, tapi kalau Allah yang mengagungkan makhluk itu adalah tiada taranya, nggak mungkin ada bandingannya. Itulah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat Allah salawat kepada Nabi. Apa salawatnya malaikat? Al-istighfar lahu. Para malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi. Oh, berarti banyak dosa dong? Bukan, saudara. Istighfar, permohonan ampunan itu bukan identik dengan kesalahan dan dosa, tapi istighfar, permohonan ampunan itu kadang-kadang karena derajat yang lebih sempurna dipandang yang sebelumnya adalah merupakan kekurangan. Orang itu kalau naik pangkat berarti pangkat sebelumnya adalah kurang dibanding dengan pangkat yang sudah ia naik tingkatannya. Kita kasih gambaran. Ada orang sholat pakai celana, pakai baju, dan pakai kopiah. Bagus apa nggak bagus? Sholat ya bagus. Tapi ketika lebih sempurna, dia pakai gamis, dia pakai kopiah, maka dia akan memandang sholat yang pertama itu kurang. Astagfirullahaladzim, kok saya ini sholat pakai celana seperti kerja. Yang diistighfari apakah perbuatan dosa? Sholatnya diistighfari. Kemudian ketika lebih sempurna lagi, mendengarkan hadits Nabi misalnya, rakaatan bisiwak afdalu min sab'ina raka'ah bila siwak atau biduni siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dia, ya Allah, selama ini aku sholat tidak pakai siwak, padahal dengan bersiwak ini dilipat gandakan segitu banyak. Astagfirullahaladzim, sholatnya diistighfari. Yang kedua, kemudian dia mendengarkan hadis, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Dia waktu itu sholat sendiri, ya Allah, dilipat gandakan 27 kali, padahal rakaatnya sama-sama, maghribnya juga 3, isyanya juga 4, begitu juga subuhnya 2, nggak ada bedanya, zuhur dan asarnya juga begitu, tapi derajatnya jauh, 27 derajat. Wahai anakku, naik kau ke perahu, jangan kumpul sama si kafir-kafir ini. Kata anaknya Nabi Nuh, saya akan lari ke bukit itu yang akan menyelamatkan saya. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa melindungi siapapun saja dari azab Allah. Kemudian dia digulung oleh ombak. Matilah anaknya Nabi Nuh di dalam keadaan kafir yang tadi disebutkan oleh Habib Sihad. Kita belajar
Nabi Nuh merintih kepada Allah, ya Allah, itu anak saya, keluarga saya, ya Allah. Allah jawab langsung, innahu laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu, innahu amalun wairu soleh, itu orang yang berbuat tidak soleh perbuatannya, mengingkari bapaknya, tidak mengikuti syariatnya bapaknya. Maka saya mohon maaf Habib, kalau ada Habib kafir kira-kira anak Nabi enggak kira-kira? Hah? Kalau anak Nabi misalnya berzina, mabuk-mabukan, insya Allah sudah bukan anak Nabi itu. Innahu amalun wairu soleh. Yang diakui Nabi ini keturunannya yang melaksanakan syariatnya Nabi. Ini sejarah. Baca sama nama itu. Banyak para habaib yang aulia, banyak para habaib itu yang ulama-ulama besar yang dibaca di pesantren kitab Sulamut Taufik, Safitun Najah, Risalatul Muawana. Kitabnya siapa itu? Jangan karena ada oknum dari seorang habaib yang misalnya mereka tidak maksum, mereka abdun bin ibadillah. Nah, kita bedakan, jangan lalu main pukul rata. Tidak ada turunan Nabi, kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Belajar sejarahnya Nabi Nuh, belajar sama sejarah Nabi Nuh, dan banyak para habaib dari Balawi itu ulama-ulama besar. Dan ternyata ulama-ulama kita semuanya belajar sama Balawi ketika di Mekah. Siapa yang tidak belajar ke Balawi? Kiai Khalil Bangkalan belajar sama Balawi. Hadrati Hasyim Asy'ari, Imam Nawawi Banten, ini yang ulama-ulama kita. Syekh Yasin Padang, kemudian Syekh Khotib Al-Minangkabawi, karena orang Minangkabau, ulama besar Syekh Khotib ini. Sejajar dengan Syekh Yasin Padang, Said Maliki. Adapun kalau kita jumpa dengan Habib misalnya mabuk-mabukan, tegur, kita selamatkan Habib ini, bukan dibiarkan. Beb, ingat kok, cucu Nabi, jangan merusak nama keluarga Nabi, berhenti mabuk-mabukan. Itu kiai yang benar itu. Nggak usah takut. Ini kadang-kadang takut kualat. Kalau ada Habib misalnya kalau ada ya, mudah-mudahan ini cuma contoh aja, kalau ada Habib mabuk-mabukan, lalu saudara bilang, itu Habib minum darah, jangan ditegur, itu makomnya makom aulia. Ini yang tidak ada wali itu yukhalifus syariah. Kaidah wali itu al-waliyu la yukhalifus syariah. Wali itu tidak akan bertentangan dengan syariat Allah. Kalau bertentangan dengan syariat Allah, tidak wali. Itu kaidahnya. Sampai Syekh Bustami seorang aulia berkata, idza ra'aita rajulan da karamatin hatta yamsi 'ala sama ya aw yarfa ila yamsi 'ala al-ma'i aw yarfa ila sama fala tabtaru bihi. Kalau kau melihat orang keramat berjalan di atas air dan terbang ke langit, apakah la tabtaru bihi? Kau jangan tertipu dengan orang itu. Undur fi ada syariah. Lihat orang itu bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya. Kalau tidak, bukan karomah, jin, dukun. Ini bukan saya mengkomentari dari Habib Zaid. Jadi saudara itu jangan dianggap habaib itu maksum. Saya kalau ada Habib tidak benar, tapi sudah saya ceritakan, saya pernah tegur Habib itu. Ingat Habib, pernah saya tegur beliau itu, Habib, seandainya Nabi hidup lagi, barangkali yang dimari Habib sehat, kata saya. Kok gitu pakai para habaib itu, kata saya, berdakwah gini. Dia dulu masih sekarang sudah berdakwah, sudah wirid. Waktu itu belum. Saya tegur, kalau seandainya Rasulullah hidup, insya Allah sampean Habib yang dimarahi duluan. Betul? Pernah saya berkata begitu. Mengapa pakai? Para habaib itu baca Rotibul Haddad, baca Robitul Atos, taklim, dikir, wirid. Nah, pernah saya ceritakan kok, sudah ini cerita saya depan saudara sudah tahu. Lah, ini berani negor. Ya tentu negornya ada cara masing-masing. Tidak lu negor seenaknya. Habib prinsip pernah saya tegur. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan habaib itu tidak maksum. Kayak kita juga, dia makan, dia minum, bisa salah. Tapi jangan karena oknum satu ini lalu para aulia daripada habaib itu dianggap sama. Para ulama-ulama alamah daripada para habaib itu dianggap sama dengan yang tadi oknum ini. Ini yang saya tidak senang. Itu yang saya tidak senang. Baca sejarah anaknya Nabi Nuh, langsung Nabi Nuh, ya Rabb, inna ibni min ahli, anak saya itu keluarga saya. Dijawab oleh Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun wairu soleh. Itu bukan keluargamu, karena dia durhaka, kafir, tidak menjalankan perintahmu. Walaupun itu jelas kanan itu biologisnya nasab,
tapi sudah dianggap bukan nasab oleh Allah. Ini jelas, Kan'an ini anak kandung, tapi karena kafir tidak diaku sebagai anak, dan Allah tidak mengakui dia anaknya Nabi Nuh. Laisa lala innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Belajar sama Nabi Ibrahim, berapa dia berhadapan dengan Raja Namrud. Belajar dengan Nabi Musa, bagaimana berhadapan dengan Fir'aun. Belajar pada Nabi Isa, bagaimana menghadapi Bani Israel. Sekarang kita baca sejarah Nabi. Jadi landasan hukum kita mengadakan maulid itu ada. Apa? Untuk membaca sejarahnya Rasulullah. Kapan kita membaca? Ya kapan saja. Tapi lebih tepat kalau kita baca sejarahnya ketika bulan kelahirannya. Di luar itu juga boleh. Tidak ada larangan baca sejarah Nabi. Ini dasar hukumnya. Tadi oleh website dikatakan sebagai uswatun hasanah. Wa inalakum fil uswatun hasanah. Kapan kita mencari uswatun hasanahnya? Ketika peringatan maulid, kita ceritakan sejarah Nabi Muhammad untuk dijadikan uswatun hasanah. Ini sebagian dasar daripada kita mengadakan maulid berdasarkan Al-Quran. Lalu kita mengadakan maulid berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Faqal yaumun wulidtu fi. Abi Qatadah radhiyallahu an ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa ya Rasulullah kau berpuasa setiap hari Senin? Apa jawab Rasulullah? Yaumun wulidtu fi. Itu hari saya dilahirkan, saya ingat saya puasa tiap hari Senin atas kelahiran saya. Berarti Nabi Muhammad itu memperingati maulidnya tiap minggu dengan cara Rasulullah. Kita memperingati maulidnya sudah kita laksanakan puasa Senin Kamis. Sampai itu kita adakan acara untuk menceritakan sejarah Nabi, perjuangan Nabi. Lah ini saudara-saudara, dasar hukumnya itu jelas. Kami tidak akan berbuat sesuatu tanpa ada dasar hukum. Dasar hukumnya lagi ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnatan hasanatan di sini bukan sunnah Nabi. Isimnya ismun nakirah. Kalau seandainya itu sunnah Nabi, man sanna as-sunnata. Ismun nakirah itu bukan sunnah Nabi di situ. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat tradisi. Sunnah itu apa artinya? Sunnah itu torik. Sunnah itu artinya jalan. Sunnatul Rasul, jalannya Rasul. Dalam arti bahasanya sunnah itu kebiasaan, tradisi. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruhu wa ajru man amila biha min wali ayyanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa bikin tradisi, kebiasaan yang baik, maka dia dapat pahala, dan dapat pahala dari orang-orang yang mengerjakan dengan tidak mengurangi pahala mereka. Misalnya saya bikin kebiasaan ditiru orang 1000 orang, saya dapat pahala saya sendiri, dan saya dapat pahala 1000 orang yang mengerjakan yang saya suruh itu, saya dapat pahala dengan tidak mengurangi pahala mereka. Bukan karena saya dapat pahala yang nyuruh lalu yang disuruh dikurangi pahalanya, tidak. Nah, hadis yang selanjutnya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Kalau sunnah Nabi tidak ada yang sayyi'ah, semua sunnah Nabi itu bagus. Barang siapa yang bikin sunnatan sayyi'atan, tradisi kebiasaan yang tidak baik, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min wari ayyam qusumin min apa maksudnya? Ya ini karena hafalannya banyak jadi kadang-kadang macet. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min wari ayyam qusumin auzarihim syai'un. Barang siapa bikin kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan agama, maka baginya dosa dan mendapat dosa dari orang-orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kita bikin tradisi yang baik. Bulan Maulid kita adakan peringatan Maulid. Ini suatu tradisi yang baik yang diperintahkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi orang Islam itu ngaji, jangan cuma menggunting majalah. Ini orang Islam yang gunting majalah, cuma mendengarkan ceramah, modalnya buka kitab, buka tafsir, buka hadis, baru akan tahu seperti saya kemukakan ini. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi tausiah dari Habib Taufik Asegaf dan Kiai Haji Syukran Makmun ya. Yang mana Habib Taufik tadi memberikan nasihat ya, berbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena
malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu ya Bapak Ibu. Sekarang kan liburan Maulid ini ya, harus memperbanyak baca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahi polemik kasab ini, kita sama-sama belajar bareng ya. Terus ya intinya kalau ada kiai yang baik itu rutin, Habib yang baik itu rutin. Sudahi polemik kasab ini, kita sama-sama belajar bareng ya Bapak Ibu. Tadi juga ada Kiai Haji Syukron Makmun ya, yang mana memberikan nasihat petua, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia video kali ini, semoga kita semakin semangat lagi belajar ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.